Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Siapapun yang mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya akan tidak berdaya untuk tidak mencintainya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan beliau sebagai sosok manusia Rabbani, ahli ibadah, tawadu, wara, mujahid, bermanfaat bagi orang lain, dan seimbang dalam segala aspek kehidupannya. Bukti yang paling jelas bahwa sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicintai siapapun yang mengenalnya adalah beliau mencapai tingkatan tertinggi dalam hubungan sosial dengan sesama manusia. Beliau memiliki akhlak yang mulia. Rasulullah adalah pemimpin umat yang selalu memberikan contoh untuk perkara yang diperintahkannya. Tidak ada yang lebih baik dalam menyuruh umatnya melakukan sesuatu selain dicontohkannya dalam perilaku sehari-hari. Demikian pula dalam hal menyayangi anak yatim. Rasulullah begitu menyayangi mereka dan beliau tidak ingin melihat mereka bersedih. Dalam Islam, anak yatim memiliki kedudukan yang sangat mulia. Namun, ironisnya, ada sebagian orang yang justru menelantarkan anak yatim. Allah Subhanahu wa taala bahkan mengancam mereka dalam Al-Quran. Untuk itu, dalam kesempatan ini tertarik hati kami untuk menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Nabi Penyayang Anak Yatim. Sebagai landasan awal, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Ma'un ayat 1-5 yang sebagaimana akan dibacakan oleh qari'ah kami berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum salatihim sahun. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya. Maha benar Allah yang Maha Agung atas segala firman-firman-Nya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Menurut Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim karya Syekh Profesor Dr. Hikmat bin Bashir, dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tahukah kamu, wahai Muhammad, orang yang mendustakan hari pembalasan, yaitu hari kebangkitan, pembalasan dan pemberian pahala. Itulah orang yang menghardik anak yatim, yaitu dialah orang yang berlaku sewenang-wenang dan menzalimi hak anak yatim serta tidak memberinya makan. Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa memperbaiki kondisi hidup untuk anak yatim, baik itu memberikan makan, pendidikan, ekonomi, atau kasih sayang, maka hukumnya sangat baik dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang yang menyisihkan penghasilannya untuk diberikan kepada anak yatim. Hal ini menjadi kemuliaan tersendiri bagi orang yang mau mengamalkannya. Bahkan Rasulullah sebagai panutan hidup kita juga menanggung anak yatim semasa hidupnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku dan orang yang menanggung anak yatim, kedudukannya di surga seperti ini. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah serta agak meregangkan keduanya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini memberikan motivasi yang luar biasa bagi kita untuk senantiasa menyantuni, menyayangi, dan melindungi anak yatim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya bersabda, tetapi juga memberikan contoh nyata dalam kehidupan beliau. Beliau selalu memberikan perhatian khusus kepada anak yatim, memberikan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Bahkan beliau menjadikan rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim yang diperlakukan dengan baik sebagai sebaik-baik rumah dalam Islam. Berdasarkan hadis riwayat Imam Malik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Adapun kesimpulan dari syarahan kami, marilah kita jadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan dalam menyayangi anak yatim. Mari kita berupaya untuk memberikan yang terbaik bagi mereka, baik dalam hal materi maupun non-materi. Kita bisa menyantuni mereka dengan memberikan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan juga pendidikan yang layak. Jangan pernah merendahkan apalagi menyakiti hati mereka. Ingatlah, setiap kebaikan yang kita berikan kepada anak yatim akan mendatangkan keberkahan bagi kita di dunia maupun di akhirat. Agar terhindar dari azab dan harta kita bisa lebih berkah. Sebaiknya kita mulai menyantuni dan mengasihi anak yatim, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kami akhiri syarahan ini, bolehkah kami melantunkan salawat? Muhammad ibni Abdillah wa ya qari kitabillah. Muhammad
ابن عبد الله ويا قارئ كتاب الله عليك حفظ القدرات تجاهد في سبيل الله عليك حفظ القدرات تجاهد في سبيل الله. Akhir kalam ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.